Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Irwan Dani di servis jam lancar. Oke bosku, hari ini karena banyak permintaan dari para netizen ya, yang langsung chat ke WA, Bang, alat-alat apa saja sih yang diperlukan untuk kita mencoba belajar membuka sebuah jam tangan ya. Jadi kalau bisa diterangkan alat-alat apa saja yang perlu dipakai, yang perlu dimiliki oleh kita yang baru belajar. Usahakan sesimpel mungkin bang, katanya. Maksudnya alat-alat yang bisa, kalau bisa nggak dibeli lagi, yang sudah ada di rumah. Kalau bisa alat apa, katanya. Nah sekarang saya jawab ya bosku ya. Jadi kita hanya sekedar berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Kalau memang ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk bosku semua, alhamdulillah, silakan dipakai, silakan digunakan ya. Mudah-mudahan juga bosku bisa dan pelan-pelan belajar untuk mencoba membuka sebuah jam tangan, dan bosku nanti bisa mengganti sendiri mesin jam tangan, bahkan baterai jam tangannya. Oke bosku ya, ini saya sediakan ada 4 alat ya. Yang 4 alat ini saya yakin hampir rata-rata mungkin punya di rumah. Mungkin hanya satu ini alat yang boleh dikatakan kebanyakan tidak punya, tetapi rata-rata kalau dia hobi pernak-pernik, hobi bongkar-bongkar, saya rasa punya juga ini. Tapi yang pasti pisau, tang, peniti ini pasti dia punya ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibuat banyak persamaan, ini juga bisa dibuat banyak persamaan, ini juga dibuat banyak persamaan. Tapi kita ambil barang yang paling simpel, barang yang hampir rata-rata di rumah ada ya. Tidak perlu kita cari lagi atau tidak perlu kita beli lagi, tetapi sudah ada di rumah, rata-rata pasti ada. Yang pertama di sini ada pisau ya. Nah ini perlu saya jelaskan pisau ini ya. Pisau ini kegunaannya untuk membuka bagian belakang jam ya, atau penutup jam yang modelnya congkelan ya. Jadi kita bisa mencongkel dengan ujung pisau ya. Mencongkelnya ini jangan dengan ini, jangan di pangkalnya ini ya. Nanti akan susah kita naruhnya. Tapi mencongkelnya di ujungnya. Makanya kita memegang juga, jangan di sini pegangnya bosku ya. Kalau di sini kita pegang dia nggak kuat ya. Tapi usahakan kita pegang agak ke depan ya, agak ke depan. Kita begini aja sedikit, asal masuk ujungnya kita congkel, itu langsung kebuka kalau dia modelnya congkelannya. Itu yang pertama, kegunaan pisau ya. Dan ini pisau ini bisa bermacam-macam modelnya bosku. Ini kan pisau, sebenarnya pisau dapur kecil biasa ini ya, atau pisau yang lain, pisau dapur pun bisa. Yang penting ketika ngebuka jangan dipegang pangkalnya begini ya. Kalau dia panjang ininya, kita pakai pegang bagian sini agak sedikit diujungkan begini, terus kita congkel bosku. Ini yang pertama, ambil bagian lidahnya, kalau cari dulu, congkel, langsung kebuka. Ini untuk pisau ya. Saya rasa kalau untuk pisau ini pasti paham semua cara pemakaiannya. Dan ingat, itu harus jam yang tidak putaran ya, dia tidak deratan, tetapi dia congkelan pakai pisau. Kemudian yang kedua ini tang. Tang hampir rata-rata setiap rumah itu punya lah. Kalaupun nggak punya mungkin dipinjam ke tetangga, pasti ada lah ya tang ini ya. Ini tang, ini fungsinya sebenarnya nggak banyak. Oh ini sesampainya pisaunya. Pisau ini fungsinya juga bisa buat ngebuka jarum pen ya, bagian untuk di sini ya, tali di sini, ini bisa pakai di sini ya, yang baik tali rantai maupun tali kulit bisa ya, yang lurus-lurus bisa. Kemudian ini tang ya. Tang ini gunanya atau fungsinya tidak banyak ya, cuman ini fungsinya cuman untuk membuka bagian mesin penutup jam yang deratan ya, yang deratan. Ini lebih kuat daripada ini bosku ya. Ini juga bisa, tetapi tutorial yang lain itu rata-rata sudah dilonggarin dulu baru dipakein ini ya. Empuk lah bosku ya. Kan semua jam tuh nggak seempuk yang kita bayangin, yang kita lihat di YouTube ya. Kadang-kadang orang pakai ini bisa ya, padahal itu sudah dikendorkan dulu ya. Tapi kita real saja, kita coba di rumah. Pakai ini lebih kuat ya, pakai ini lebih kuat. Cara megangnya begini ya, cara megangnya begini, terus kita pasin di tempat putarannya, kita putar begini, insya Allah tuh kuat bosku. Dan itu mudah ngebukanya, tidak sulit ngebukanya. Ini tang ya, fungsinya cuma buat membuka yang deratan kalau tang ini bosku ya. Tangnya kalau bisa cari yang lancip ya,
yang tidak terlalu besar, jadi pas didudukan body jam. Kalau saya contohin, nah seperti inilah kira-kira bosku ya. Ini kalau saya contohin ya, ini jam orang ya, orang ganti mesin tapi mesinnya belum datang. Kira-kira seperti ini bosku nyontohinnya. Nah ini tang ini kita paskan di sini nih, dudukannya ini di sini ya, di sini. Habis itu kita kencang begini, kita putar aja begini bosku. Nah ya, bisa perhatikan ya ini ya. Nah ini cara ngebukanya kalau dia deratan. Ini fungsi tang ya. Nah bisa dipahami ya bosku ya. Ini yang tang. Kemudian peniti ya. Peniti ini fungsinya untuk berbagai mesin jam ya. Yang seperti kemarin video yang sebelumnya saya contohkan untuk ngebuka crown ya. Kalau kita mau ganti mesin jam ya, kalau kita mau ganti mesin jam, ini kan crownnya ini harus dilepas dulu dari mesinnya. Kalau nggak bisa kita ngeluarin mesin jam kan. Ini harus ditekan pakai ini, pakai jarum ya, bagian ininya. Bagian ini harus tekan jarum, ini ditarik. Atau mesin yang lain, mesin apapun kita cari tanda ini atau tanda panah, kita tekan pakai ini, tarik ya. Ini gunanya. Kalaupun nggak pakai ini bisa ya, pakai pinset bisa. Cuman kita cari alat-alat yang ada di rumah seperti ini. Tapi kalau cuman hanya ganti batu, cukup 3 alat ini saja. Kalau memang jamnya congkelan, cukup 2 alat ini saja ya. Kalau dia putaran, cukup 2 alat ini saja kalau cuma ganti baterai. Tapi kalau buat ganti mesin, kita perlu ini ya. Kita sediakan alat-alat seperti ini. Ini buat congkelan, ini buat putaran yang deratan, ini buat mengeluarkan jarum knot ya, atau as putaran atau crown ya. Ini ya gunanya. Kemudian pinset inilah fungsinya ketika kita memasang jarum-jarum jam ya, atau hal-hal yang perlu kita ambil, tidak bisa kita ambil pakai tangan seperti ini. Inilah gunanya kita ambil pakai ini ya bosku ya. Ini contohnya ya. Kemudian bautan ya, atau obeng ya, obeng kembang, obeng min ya. Itu fungsinya untuk ngebuka jam-jam yang pakai drat ya, yang pakai apa? Yang pakai drat ya, harus buka pakai obeng. Hanya itu alat-alat yang perlu kita sediakan di rumah ya bos. Sesederhana ini bosku ya. Ketika kita pengen mencoba membuka sebuah jam tangan, cuman ini alatnya ya, cuman ini alat sederhana yang perlu kita sediakan. Ketika bosku sudah punya ini semua ya, itu sebenarnya jam model apa saja bisa bos buka ya. Tapi dengan catatan harus hati-hati dan teliti apabila jam kita itu mahal ya. Seperti Alexander Christie paling punya perlu ini sama ini aja. Kemudian jangan lupa ada tempat baterai jam ya. Tempat baterai jam ketika kita ngeluarin batunya tidak bisa dicongkel ya. Itu ada yang perlu kita tarik sedikit. Ya, kuncian baterainya kita tarik sedikit begini, nanti batunya lepas sendiri. Jadi seperti itu bosku ya. Jadi sekali lagi sebenarnya pekerjaan ini tidak sulit dan tidak susah ya. Ketika kita mau mencoba itu bisa. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk bosku semua ya. Dan ingat, kalau ingin mencoba, kita coba dulu ke jam yang rusak untuk membukanya. Kalau bosku ada jam-jam rusak yang tidak dipakai lagi, ambil jam itu, dicoba bukanya. Lihat dia putaran atau congkelan atau dia bautan. Ketika itu sudah kelihatan, kita coba dengan alat yang sesuai dengan kebutuhannya, kita buka dan kita coba membuka baterainya. Hanya itu bosku ya. Jadi nanti ketika kita punya jam bagus dan kita coba untuk membongkarnya, kita sudah tidak ragu dan tidak grogi lagi. Oke bosku, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya informasi sedikit ini dari channel ini. Jangan lupa dibantu like, share, and subscribe-nya. Intinya kita saling belajar dan saling membagi pengetahuan serta ilmu walaupun sedikit. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat dan amal juga buat saya dan bisa menambah pengetahuan untuk bosku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.